Halo everyone, nama saya Iqna Nurhidayah, kelas 11 Moving 3. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja OSI model dan TCP/IP model. Open System Interconnection atau OSI model adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan. 7 lapisan yaitu 1. Application layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. 2. Presentation layer. Lapisan ini mendefinisikan, format, dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. 3. Session layer. Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. 4. Transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman end-to-end antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. 5. Network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. 6. Data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan correction. Control flow, melakukan pengalamatan perangkat keras atau MAC address. Yang ketujuh, physical layer. Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti Network Interface Card atau NIC, repeater, hub, dan lain sebagainya. Cara kerja OSI model. 1. Informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. 2. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. 3. Segmen mengalir ke layar network dan kemudian diubah menjadi paket. 4. Paket mengalir ke layar data link dan kemudian diubah menjadi frame. 5. Terakhir, frame mengalir ke layar physical dan kemudian diubah menjadi bit atau bit-bit. 6. Pada layar ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik, seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Protokol TCP/IP dikembangkan pada awal 1980-an sebagai protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan yang membentuk jaringan internet yang luas atau WAN. TCP/IP membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. Cara kerja TCP/IP model. 1. Pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil, dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. 2. Data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. 3. Setelah dikirim melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layer dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Layer atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari layer yang paling bawah hingga layer yang paling atas.
Layer paling bawah fungsinya untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layer paling atas. Sekian dari saya, thanks you for watching, see you.